Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan Pendeta Yober Koro. Renungan kita pada saat ini saya beri judul Sahabat dalam suka maupun duka. Berjalan dengan lamban, dua orang lelaki muncul dari tikungan jalan. Mantel mereka ada di atas lengan mereka, dan wajah mereka merah, basah oleh keringat. Mereka bercakap-cakap dengan nada ramah bersahabat. Tampaknya mereka adalah sahabat karib. Tidak jauh di belakang mereka berjalan seekor beruang hitam besar. Kepalanya yang besar bergoyang dan dia menciumi jejak kaki mereka. Ketika jalan itu menikung lagi, seorang di antara dua laki-laki itu melihat beruang itu mengintai mereka. Ia berteriak dan melupakan kawannya. Ia lari di atas sebuah pohon yang dekat. Seperti monyet, ia melompat ke batang pohon dan ia naik hingga ia merasa aman di atas dahan yang lebih tinggi. Tetapi kawannya itu seorang yang sudah tua dan tidak bisa menggapai dahan itu. Menyadari dirinya ditinggalkan sendirian, ia lalu berusaha mencari tempat sembunyi. Ternyata jalan itu melintas di padang rumput yang luas. Selain pohon itu tidak ada lagi tempat sembunyi. Dengan putus asa dia menjatuhkan dirinya ke tanah. Jatuh tertelungkup. Dia terbaring tanpa bergerak, menahan nafasnya dan pura-pura mati. Beruang itu menyentuhnya dengan hidungnya yang dingin dan mengeram. Akhirnya beruang itu menganggapnya telah mati. Lalu beruang itu melangkah pergi. Si lelaki yang lebih muda berbaring di tulang rusuknya di atas dahan, mengamati ketika semua itu terjadi. Ia juga dengan menahan nafasnya. Ketika beruang itu telah pergi, ia lalu melompat turun ke tanah. Rahasia apa yang dibisikkan beruang itu di telingamu? Tanyanya penasaran. Beruang, kata si lelaki yang lebih tua, jantungnya masih berdebar keras. Oh iya, ia memperingatkan saya agar berhati-hati berkawan dengan lelaki yang meninggalkanmu dalam bahaya dan bahkan tidak mencoba menyelamatkan. Pesan dari cerita di atas adalah carilah kawan yang setia dalam suka maupun duka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam Amsal 17 ayat 17 dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Setiap orang kemungkinan besar punya sahabat, bahkan sahabat sejati. Sahabat sejati adalah orang yang mau mengasihi secara terus-menerus dalam keadaan apapun. Sahabat sejati selalu ada untuk sahabatnya di saat-saat yang baik maupun di saat-saat yang buruk. Susah maupun senang. Sahabat sejati selalu berusaha menjadi teman yang setia, pendukung yang baik, dan pendorong semangat, serta selalu ada bagi orang lain. Bahkan dalam keadaan tertentu, sahabat sejati lebih peduli daripada saudara-saudara kita. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Pernyataan ini juga mendorong kita untuk memupuk dan menghargai hubungan dengan teman-teman yang selalu berdiri di samping kita dalam keadaan apapun. Sebaliknya, kita pun hendaknya mau menjadi sahabat sejati bagi mereka. Dalam kita mencari teman dan membangun relasi persahabatan, hendaknya hubungan itu penuh kebijaksanaan, kemurahan hati, dan kehangatan. Jika kita mengasihi dan menghargai teman kita dengan bijak, berbudi luhur, sopan, dan baik, maka lama-kelamaan ia pun akan terpengaruh seperti itu. Apalagi bila kita tetap bersahabat dengannya. Meski dia gagal, meski dia jatuh, meski dia miskin, sakit-sakitan, dan tercela. Menjadi seorang saudara dalam
kesukaran. Pernyataan ini ditujukan untuk ikatan antara saudara. Sebagai saudara sekandung, saudara-saudara dimaksudkan untuk saling mendukung satu sama lain. Terutama bila dalam kesusahan. Memang dalam kenyataan ketika ada saudara yang berhasil, maka saudara yang lain yang tadinya jarang berhubungan, tiba-tiba menjalin hubungan dekat. Tentu karena ada maunya. Sebaliknya kalau ada saudara yang mengalami kesusahan, terkadang banyak saudara yang tidak mau mendekat, takut dimintai bantuan. Kalau hanya sekali dua kali tidak masalah, tapi kalau berkelanjutan bisa jadi beban. Itulah sebabnya menjadi seorang saudara dalam kesukaran menjadi ajakan untuk memprioritaskan hubungan keluarga dan selalu ada untuk saudara-saudara ketika mereka menghadapi kesulitan hidup. Tuhan Yesus sendiri telah memberi teladan sebagai sahabat dan saudara sejati kita. Ia begitu mengasihi kita setiap waktu. Ia senantiasa berusaha bersama-sama dengan kita. Bahkan ia telah memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Maka kita pun harus mengasihinya dan mengasihi sesama kita seperti seorang sahabat. Tuhan Yesus, sahabat yang baik, memberkati kita sekalian. Amin.